Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah tahu kita hari ini mau belajar apa? Observasi. Pergeseran grafik, Bu. Oke. Oh iya, Ibu mau tanya dulu. Waktu di kalkulus itu pergeseran grafiknya kayak apa tuh rumusnya? Ada yang mau menyampaikan lah. Misalnya kan kayak ditambah 3 berarti naik 3 satuan kayak loh. Oke. Ada yang mau menyampaikan apa yang sudah dipelajari di kalkulus? Jadi, Bu, yang waktu pelajaran di kalkulus tuh, misalkan lo, Bu, buatlah grafik persamaan dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Jadi itu tuh Bu langsung kayak mencari titik bantunya aja. Langsung mencari titik bantu. Jadi misalkan sudah dicari titik bantunya, langsung dibuat grafiknya, Bu. Dimasukkan titik-titik yang sudah diketahui tadi. Iya. Nah, itu aja kan. Oke. Kalau yang selain itu ada lagi lah yang mau menambahkan. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau sama aja? Halo? Halo. Kalau anu nih jaringan Ibu ada baik. Oke, yang misalnya dari kurva X kuadrat menjadi X kuadrat tambah 2. Nah, itu apa namanya? Kurvanya naik, titik puncaknya naik ke atas 2 satuan. Ada lah yang kayak itu di kalkulus? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, coba sampaikan yang bagian itunya. Jangan takutan salah lah. Sampaikan aja yang diketahui. Ibu cuma mau tahu aja sampai mana sudah tahunya kayak itu. Ada yang mau menyampaikan? Yang sesuai di kalkulus, Kak, Bu? Ya. Jadi, kalau misalkan yang di kalkulus kemarin tuh, dia itu membandingkan, Bu, dengan grafik persamaan Y itu sama dengan X pangkat 2. Nah, misalkan yang kita ambil itu contohnya bandingkan dengan grafik persamaan Y sama dengan X pangkat 2 plus 2. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan bentuk dari grafik fungsinya itu, dibandingkan dengan grafik fungsi yang dicari yaitu X pangkat 2 tadi. Nah, itu tuh perbandingannya adalah si grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 2 plus 2 tadi itu bergeser vertikal ke atas, dia itu bergeser di sumbu Y sebanyak 2 satuan.
Jadi itu tuh dibandingkan dengan satu grafik fungsi yang lain, Bu. Jadi ada 2 grafik fungsi dengan perbandingan, sehingga kita tahu di mana dia bergesernya. Oke, terima kasih Mayada. Nah, jadi tadi kalau misalnya dia X kuadrat tambah 2, berarti kan naik ke atas 2 satuan gitu loh, di sumbu Y. Nah, kalau misalnya dikurang 2, apa misalnya X kuadrat kurang 2, berarti Bergeser ke bawah. Turun, Iya, bergeser ke 2 bawah. satuan. iya. Oke, kalau misalnya seperti ini Bang, X kurang 2 dikuadratkan. Buka kurung. Bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan 2 satuan. Iya. Kalau misalnya X tambah 3 dikuadratkan. Bergeser ke kiri 3 Bergeser ke satuan. kiri 3 satuan. Oke, nah itu yang Ibu maksud. Nah, jadi sudah tahulah misalnya ditambahkan suatu konstanta tapi di luar kuadratnya, berarti kan dia bergesernya tuh naik turun di sumbu Y. Sedangkan kalau misalnya ditambah atau dikurang atau masuk ke dalam kuadrat seperti tadi yang X kurang 2 dikuadratkan, nah berarti itu nanti bergesernya di secara horizontal. Seperti itulah. Oke, berarti sudah paham bagian itunya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Oke, Ibu buka bukunya dulu. Sudah kelihatan bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang fungsi kuadrat? Fungsi yang pangkat pengubahnya 2. Oke, fungsi yang pangkat peubah atau pangkat variabelnya itu 2. Iya, betul. Nah, di sini kalau misalnya nih ada fungsi fx sama dengan ax tambah b, itu pangkat variabelnya berapa? X-nya berpangkat berapa? 1. Nah, kalau yang X-nya berpangkat 1, itu disebut fungsi linier. Nah, kalau yang ini, fx sama dengan C atau konstanta, itu disebut fungsi konstan. Nah, fx sama dengan x kuadrat, itu disebut fungsi kuadrat. Nah, semua ini itu masuk ke dalam bagian fungsi polinomial. Sudah pernah mendengar fungsi polinomial? Sudah ada lo di SMA lo? Ya. Nah, bentuk umum dari definisi fungsi polinomial, misalkan n adalah bilangan bulat non negatif. Oke, non negatif berarti apa? Kalau non negatif artinya apa? Bilangan bulat non negatif berarti bilangan apa aja tuh? Yang positif. Apakah positif saja? Positif. 0 juga masuk. Iya, 0 juga masuk. Berarti kalau misalnya, nih kita belajar sambil belajar baca definisi lah. Misalnya ada bilangan bulat non negatif. Nah, berarti tidak hanya positif, 0 pun juga masuk lah. Asal ada negatifnya nih. Oke. Misalkan N adalah bilangan bulat non negatif dan misalkan AN kurang 1 dan seterusnya A2, A1 sampai A0 itu adalah bilangan real dengan AN-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi ini, fungsi fx sama dengan AN x pangkat n tambah AN kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya sampai sampai A0, ini disebut fungsi polinomial dengan derajat n. Oke, degree ini derajat. Nah, kalau dalam fungsi polinomial, derajat itu maksudnya apa? Lain yang di trigger, nah lain lah. Kalau
Kalau di fungsi polinomial yang namanya derajat itu apa? Ini kan fungsi fx ini adalah fungsi polinomial dari x dengan derajat n. Nah, derajat itu apa? Pangkat ya, Bu. Pangkat, Bu. Pangkatnya lah, Bu. Ya, pangkat yang jujur pangkat yang apa? Pangkat tertinggi dari suatu fungsi polinomial itu. Nah, di sini kan kita lihat di sini ada x pangkat n, ada pangkat n-1. Nah, yang paling tinggi kan n-nya loh. Nah, makanya dia disebut fungsi polinomial berderajat n. Ingat, derajat itu adalah pangkat yang tertinggi dari suatu fungsi. Oke. Kalau misalnya pengertiannya derajat itu apa? Pangkat 2 nih gen pangkat 2, 1 gen pangkat 2. Nah, tapi di sini ingat derajat adalah pangkat tertinggi. Nah, fungsi polinomial ini diklasifikasikan berdasarkan derajatnya. Oke. Fungsi konstan fx sama dengan c tidak sama dengan 0 itu punya derajat 0. Kenapa nih? Ada yang bisa memberi contoh fungsi konstan? Fungsi konstan yang bentuk umumnya adalah fx tambah c. Ada yang bisa memberikan contoh fungsi konstan? Yang ini. Nah, fungsi konstan itu pilih aja suatu bilangan konstanta, misalnya 5. Jadi fx sama dengan 5. Nah, itu sudah disebut fungsi konstan. Nah, c-nya tidak sama dengan 0 dan punya derajat. Nah, derajatnya itu 0. Kenapa? Karena kan kada ada x-nya loh. Kalau kada ada x-nya berarti x-nya pangkat 0. Oke. Dan fungsi linear fx sama dengan ax tambah b dengan a-nya tidak sama dengan 0 itu punya derajat 1. Kita lihat di sini x-nya itu pangkatnya 1. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Oke. Dari fungsi berikut, fungsi f, g, h, k, m, ini adalah fungsi kuadrat. Kenapa? Kita lihat fungsi fx. Ini dinamakan fungsi kuadrat karena Derajat tertingginya 2. iya, karena derajat tertingginya 2 yang ini. Terus gx, kenapa dia dinamakan fungsi kuadrat? Sama, Bu. Derajat tertingginya 2. Oke. Apakah boleh nih koefisiennya negatif seperti yang fungsi k? Negatif 3x kuadrat, apakah boleh disebut fungsi kuadrat juga? Boleh. Iya, ada masalah. Kita tidak masalah koefisiennya nih apa. Ingat tadi an-1 sampai a0 itu adalah bilangan real. Jadi boleh, tidak masalah ini bilangan negatif koefisiennya ini. Nah, terus kalau fungsi m, kenapa dia disebut fungsi kuadrat yang fungsi m ini? Karena menjadi dikalikan jadinya pangkat 2. Menghasilkan x kuadrat. Jadi derajatnya 2. Iya, betul. Jadi ini kalau dikalikan jadi pangkat 2, betul. Sama dengan Jadinya x kuadrat. Jadi x kuadrat kurang x kurang 2. Nah, seperti fungsi g juga, fungsi g ini kan kalau kita kuadratkan x tambah 1-nya lalu kita kalikan 2, dia tetap pangkat tertingginya adalah 2. Nah, definisi fungsi kuadrat, misalkan A, B,
dan C adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah C itu adalah disebut fungsi kuadrat. Oke, di sini kenapa dia ada syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika dikalikan hasilnya akan 0, Bu. Nih, jika dikalikan. Karena jika di sini A-nya ini 0, maka dikalikan akan 0. Jadi hanya tersisa Bx tambah C. Sedangkan Bx tambah C pangkat tertingginya berapa? 1. 1. Jadinya dia bukan fungsi kuadrat lagi, jadi fungsi linear. Nah, makanya di sini ada syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, grafik fungsi kuadrat biasanya berbentuk parabola. Parabolanya bisa terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Oke, sampai sini dulu dia mau ditanyakan lah. Sampai definisi fungsi kuadrat aja dulu. Kalau ada nih, sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau sudah pahamkah sampai sini dulu? Alhamdulillah paham, Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Oh iya, dan ini diingat lagi. Ini definisi fungsi kuadrat A, B, dan C adalah bilangan real. Berarti boleh dong A, B, dan C-nya tuh bilangan desimal, pecahan, boleh loh? Boleh, Bu. Misalnya 1/3 X kuadrat tambah 0,5X tambah 10. Bolehlah seperti itulah. Jadi jangan jangan bingung, itu tuh lain fungsi kuadrat tuh kenapa tuh koefisiennya lain bilangan bulat ya? Nah, jadi jangan bingung. Jadi karena apa? Karena di definisi fungsi kuadrat A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real. Jadi selama dia bilangan real ya tidak masalah. Asal pangkat dari variabelnya tadi adalah 2. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Oke. Kita lanjutkan. Bu, Iya. tanya, Bu. Oh, silahkan. Pangkatnya itu Ibu punya pangkatnya kada 2, Pang, Bu, misalnya 3 atau 4 gitu, boleh lah, Bu? Oke, boleh itu, tapi namanya bukan fungsi kuadrat, itu sudah fungsi polinomial. Polinomial itu apa? Fungsi polinomial yang berderajat 3 tadi, berderajat 4 boleh. Tapi karena kita hari ini pembahasannya adalah fungsi kuadrat, makanya derajatnya harus 2. Oh, enggak, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, lanjut. Semua parabola itu simetris. Oke. Di dalam grafik fungsi kuadrat, semua parabolanya itu pasti simetris. Kada ada yang mereng sebelah atau kayak apa, pastinya simetris. Nah, dan itu yang garis simetrisnya itu disebut dengan sumbu simetris. Atau ini kan axis of symmetry. Ini maksudnya adalah sumbu simetris atau lebih singkatnya bisa disebut sumbu dari parabola itu. Nah, oke. Jika parabolanya, jika koefisien dari X kuadrat itu adalah bilangan positif, maka parabolanya membuka ke atas. Bawah. Oke. Nih, ketika A-nya itu lebih dari 0 atau A-nya itu adalah bilangan positif, maka parabolanya membuka ke atas. Lalu selanjutnya, jika koefisien dari X kuadratnya itu adalah bilangan negatif, maka parabolanya membuka ke Bawah. Oke. Nah, yang ini disebut sebagai sumbu simetrinya. Ini aksis, ini sumbu simetri.
Sumbu simetri itu yang membagi kurva itu menjadi dua bagian yang sama. Seperti itu. Nah, terus ini apa nih? Titik puncak. Titik puncak, iya, titik puncak di titik yang terendah kalau yang ini. Terus kalau yang kurvanya membuka ke bawah, titik puncaknya itu berarti adalah titik tertinggi. Tinggi. Oke. Maksimum. Vertex itu adalah titik puncak. Nah, jika parabolanya membuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik terendah. Jika parabolanya membuka ke bawah, maka titik puncaknya adalah titik tertinggi. Oke. Ini sudah tahu loh, sudah tahu lah, ini sudah pelajaran SMA loh. Nah, dan di kalkulus sudah membuat grafik juga. Oke. Nah, misalnya ada grafik dari fungsi kuadrat yang titik puncaknya itu adalah 0,0. Nah, jika A-nya itu positif, maka si titik puncaknya ini adalah nilai minimumnya. Sedangkan kalau misalnya A-nya itu negatif, maka titik puncaknya ini adalah nilai maksimumnya. Seperti yang tadi juga. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini di halaman 262, contoh 1, mengsketsa grafik dari fungsi kuadrat. Nah, di sini kita ke soal yang A dulu. Soal A, nih, compare itu bandingkan grafik Y sama dengan X kuadrat dan Fx sama dengan 1/3 X kuadrat. Oke. Bisa kalian gambarkan dengan mencari titik-titik. Tadi sudah tahu loh, kita bikin aja dulu tabel X, tabel Y, masukkan angkanya seperti di pelajaran kalkulus. Nah, atau juga bisa menggunakan kalau misalnya tidak ingin menggambar grafik dengan manual, dengan kertas, kita bisa menggunakan aplikasi. Salah satunya bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Ada yang sudah tahu aplikasi GeoGebra? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Oke. Ulun ada, Bu, tapi kayaknya sama aja, Bu, kayak mau olah grafik juga. Iya, memang olah grafik juga, Ay. Oke, Ibu bukakan dulu lah aplikasi. Nah, tampilannya seperti ini sudah kelihatan loh. Tahun gitu kayak. Iya, ini ada di laptop, di HP juga ada, di Android cari aja di Play Store. Nah, di sini tadi misalnya kita masukkan Y sama dengan, kita tadi mau membandingkan grafik Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, kita lihat ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Lalu kita bandingkan dengan grafik Y sama dengan 1/3 X kuadrat. Oke, 1/3. 1/3. Sepertiga X kuadrat. Oke. Nah, oke, ini yang hijau ini adalah grafik X kuadrat dan yang yang biru ini adalah grafik
1/3 X kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa si grafik 1/3 X kuadrat itu apa nih? Kalian bisa membandingkan apa perbedaan antara grafik X kuadrat yang hijau dengan grafik 1/3 X kuadrat yang warnanya biru. Perbandingannya Kak Bu. Nah, dari grafiknya misalnya yang hijau itu lebih apa? Kayak itu. Yang hijau itu lebih kayak bentuk parabolanya lebih lurus gitu Bu. Kalau yang itu lebih besar Bu, kayak lebih kelihatan gitu lah parabolanya Bu. Yang mana yang lebih besar? Yang biru Bu. Oke. Iya. Nah, jadi kan kita taunya yang lebih mudah digambar itu yang Y sama dengan X kuadrat loh, yang hijau. Nah, ketika ingin menggambar 1/3 X kuadrat, maka si Y itu tadi dia menjadi lebih lebar, lebih luas loh cakupannya yang si biru ini dibandingkan yang hijau. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal yang B. Tadi soal yang B itu di buku tadi. Oke, kita hapus dulu. Ini kan soal A bandingkan X kuadrat dengan 1/3 X kuadrat. Nah, soal yang B adalah, oke, bandingkan Y sama dengan X pangkat 2. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X pangkat 2. X kuadrat. Oke. Nah, yang berwarna, oke, ini warnanya kelihatan ya lah. Yang berwarna merah itu adalah fungsi X kuadrat dan yang berwarna orange itu adalah fungsi 2X kuadrat. Nah, kita ganti aja warnanya. Nah, fungsi yang berwarna merah adalah X kuadrat dan fungsi yang berwarna abu-abu adalah 2X kuadrat. Nah, ada yang mau menyampaikan perbandingannya antara dua fungsi ini, antara grafik dari dua fungsi ini? Oke, ada yang mau menyampaikan? Perbandingannya Kak Bu. Iya. Perbandingannya tuh Bu, kalau misalkan nih di depannya itu Bu, makin besar angkanya maka gambar grafiknya itu semakin mengecil gitu, mengurus krempeng gitu. Iya, semakin sempit loh. Kada krempeng juga bahasanya. Oke, dia semakin sempit. Oke. Nah, bisa kita bandingkan tadi kalau misalnya yang 1/3 tadi, 1/3 X kuadrat dia jadi apa namanya? Lebih lebar loh. Sedangkan kalau yang 2X kuadrat itu jadi lebih sempit. Sempit. Iya. Nah, Sempit. Nah, dari sini tadi kita bisa menyimpulkan bahwa koefisien A ini, koefisien dari X kuadrat itu menentukan tingkat kelebaran dari parabola itu. Nah, jika tadi koefisien dari X kuadratnya itu kecil, maka parabolanya lebih besar.
Iya, lebih Lebar. lebar. Lebih gendut. Kan kayak seperti tadi. Jika parabolanya, jika koefisien X kuadratnya besar, maka dia Menyempit. lebih sempit. Kurus, Bu. Jadi pahami lah. Bisa, Bu. Oke, jadi semakin kecil semakin kecil si koefisien X kuadrat, maka parabolanya akan semakin lebar. Kayak ingat salah satunya aja, kalau ingat keduanya kan itu paling-paling. Oke. Nah, kita kembali ke buku. Oh ya, di kalkulus sudah ada belajar yang ini, yang semakin lebar, semakin sempit nih. Atau bahasanya lain kan ya? Bahasanya lain kayaknya, Bu. Oke. Nah, begitu pula dengan, nah di sini kita lihat dulu gambar 3.5 yang ini. Di sini membandingkan antara fungsi Y sama dengan X kuadrat dan fungsi Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini tadi kan fungsi X kuadrat yang membuka ke atas. Terus ketika kita ingin menentukan grafik dari Fx sama dengan negatif X kuadrat tambah 1, tadi ingat kita analisis satu persatu nih. Ini koefisien X kuadratnya apa? Positif kan negatif? Negatif. Berarti dia parabolanya membuka ke bawah. Iya. Terus ini ada tambah 1. Oke, tambah 1. Nah, dia ada tambah 1. Berarti, ingat tadi kalau ditambah 1 berarti Naik satu satuan. Naik satu satuan bergeser ke secara vertikal. Iya. Nah, sedangkan ini, oke, di sini ada lagi fungsi Gx sama dengan X tambah 3 dikuadratkan kurang 3. Nah, di sini kita bandingkan dengan dengan grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, lihat nih, kita lihat dulu, kan ini tambah 2. Tambah 2-nya yang di dalam tanda kuadrat. Berarti tadi kalau ditambah 2, maka dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Makanya ini yang awalnya titik puncaknya itu di 0,0 menjadi bergeser 2 satuan. 1, 2 di sini loh asalnya loh. Nah, tapi ada lagi sambungannya dikurang 3. Karena dia dikurang 3 berarti turun 3 satuan ke bawah. Iya, bergerak secara vertikal ke satuan. Nah, makanya sekarang titik puncaknya ada di negatif 2, negatif 3. Oke. Sampai sini dulu paham lah? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke. Nah, ini baru pembukanya. Ini kan sudah ada di kalkulus, loh. Oke, karena kita mata kuliah aljabar, maka kita akan melihat dari sisi aljabarnya. Oke. Nah, di sini ada, oh ya, oke. Di sini ada the standard form of quadratic function, bentuk standar dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk standar dari fungsi kuadrat ialah, kalau tadi kan definisi fungsi kuadrat tadi kan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, bentuk standar dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan a dikali kuadrat dari x kurang h tambah k. Dengan a-nya tadi sama, syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk standar
Nah, pada grafik fungsi f ini, aksis atau sumbu simetrinya adalah garis vertikal X sama dengan H. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan H, dan vertex atau titik puncaknya adalah titik H, K. Dan ingat tadi, jika A-nya lebih dari 0, maka parabolanya membuka ke atas, dan jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya membuka ke bawah. Nah, oke. Kita masuk ke contoh soal. Contoh 2. Gambar parabola di dalam bentuk standar. Nah, pertanyaannya, perintahnya sketsalah grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x tambah 7 dan identifikasi titik puncak dan sumbu simetrinya. Nah, di sini ini kan bentuk sesuai definisi tadi nih, yang AX tambah BX tambah C, mau kita ubah ke bentuk standar. Nah, masih ingat pelajaran sebelum UTS, yakni tentang persamaan kuadrat. Kan persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya ada berapa cara kemarin mencari akar-akarnya itu? Ada 4 apa aja? 1. Faktoran. Faktoran. 2. Mengekstraksi akar kuadrat. Oke, 3. Melengkapkan kuadrat. 4. Rumus kuadrat. Nah, di sini kita masih memakai ilmu dari melengkapkan kuadrat. Nah, di sini kita tuliskan dulu fungsi aslinya, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x tambah 7. Nah, ingat di fungsi kuadrat, yang di persamaan kuadrat kemarin itu masih ingat inilah, kan di persamaan di melengkapkan bentuk kuadrat itu x kuadrat tambah bx tambah b per 2 dikuadratkan dengan x tambah Nah, di sini kan melengkapkan kuadrat kemarin itu x kuadrat tambah bx tambah b per 2 kuadrat itu sama dengan x tambah b per 2 dikuadratkan. Ya, tulis sama bentuknya, Lo. Nah, ini berarti berlakunya untuk koefisien x kuadratnya adalah 1. Nah, di sini ketika kita ingin melengkapkan bentuk kuadrat ini, maka si koefisien x kuadratnya harus 1. Nah, makanya di sini ini kan koefisien x kuadratnya berapa di soal ini? 2. Makanya kita keluarkan faktor 2-nya ini supaya bentuk fungsi kuadratnya tuh 2-nya tadi keluarkan. Nah, kita keluarkan 2-nya. Berarti yang di dalam kurung tinggal x kuadrat tambah 4x. Paham kenapa
jadi tinggal 4x di sini? Paham, Bu. Karena 4 kali 4 8, Bu. Karena 2 dikali 4 sama dengan 2 kali 4 kali 8. 8. iya. Nah, karena kan tadi ini dikeluarkan 2-nya. Selanjutnya, nah di sini kita ingin melengkapkan bentuk kuadratnya ini. Nah, di sini kan bentuknya x kuadrat tambah bx tambah b per 2 dikuadratkan. Oke, di sini yang ini anggap ini x kuadrat tambah bx. Nah, berarti b-nya berapa nih? B-nya sama dengan 4. Oke. B-nya sama dengan 4. Kan ini kan B per 2 dikuadratkan. 4 bagi 2 dikuadratkan. 4 per 2, 2. Dikuadratkan 4. Nah, makanya ini ditambahkan 4. Oke. Nah, di sini kan ada sudah penjelasannya bahwa 4 bagi 2 dikuadratkan sama dengan 4 dibagi 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Kenapa tadi harus 4 bagi 2 dikuadratkan itu? Karena untuk menggunakan ini tadi, kan ini adalah B per 2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya, ketika kita menambahkan persamaan ini, menambahkan ini dengan 4, supaya dia tidak berubah nih, tetap senilai, maka kita juga harus mengurangi 4. Nah, jadi di sini sebenarnya dia tidak merubah apapun, karena ketika kita menambahkan 4 dan mengurangkan 4 kan itu sama dengan 0. Tambah 4 kurang 4 itu sama dengan 0. Berarti kan ini sebenarnya antara baris 2 ke baris ketiga ini tidak merubah apapun. Iya ada? Tidak merubah nilainya. Tidak ada nilainya berubah jadi tambah 4 ada, karena dia ditambah 4 lalu dikurangi 2. Oke. Lanjut nih. Nah, sekarang kita karena kita cuma mau makai, kan kita ini kan mau makainya itu sampai sini aja, berarti kita mau makai x kuadrat tambah 4x tambah 4 aja, yang kurang 4-nya ini kada terpakai karena kita hendak menggunakan yang ini tadi, x tambah b per 2 dikuadratkan. Nah, siapa sih cara membuang supaya si min 4-nya nih kada usah dipakai, kita keluarkan. Gimana cara mengeluarkannya? Nah, ini tadi kan udah kita keluarkan aja kan, jadi kita kelompokkan lagi, kita kelompokkan ulang, makanya di sini sama dengan 2 buka kurung x kuadrat tambah 4x tambah 4 tutup kurung. Terus si min 4-nya dikemanakan? Nah, di sini ini dikurang 2 dikali 4. Oke, atau di sini kenapa nih dapat 2 nih dari mana? Dapat 2-nya dari pengalian di depan ini tadi. Terus dapat min 4-nya dikemanakan? Ya ini min, ini 4. Bisa dipahami lah. Bisa, Bu. Nah, makanya di sini menjadi oke, tadi Ibu ulangi karena kita cuma ingin memakai x kuadrat tambah 4x tambah 4, makanya kita kelompokkan ulang. Jadi min 4 itu kita keluarkan. Jadi 2 kali 4. Nah, terus tambah 7. 7-nya tetap aja. 7 yang di belakang ini kada kita apa-apain dari tadi, tetap aja. Selanjutnya, oke, sama dengan yang ininya tetap 2 dikali x kuadrat tambah 4x tambah 4. Lalu ini kita hitung. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Nah, lalu selanjutnya ini di sini kita terpakainya x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu dengan rumus ini, dengan rumus melengkapkan kuadrat ini, itu sama dengan x tambah b per 2 dikuadratkan. Jadi itu x
tambah 2 dikuadratkan. Bisa dipahami lah. Dapat 2 dari mana? Dapat 2-nya dari B per 2 ini tadi. Kan B-nya 4. B per 2 berarti 4 bagi 2, 2. Nah, sebagaimana kita tahu kan bahwa kuadrat dari X kuadrat ini, kuadrat dari X tambah 2, itu kan sama dengan X tambah 2 kali X tambah 2, itu kan sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, jadi sebenarnya di sini kita ingin mengubah bentuk dari bentuk yang asli tadi, bentuk asli ini, menjadi bentuk standar. Menjadi tadi kan bentuk standarnya adalah A kali B. Oke, Ibu. A dikali kuadrat dari X kurang H ditambah K. Nah, makanya kita menggunakan bentuk melengkapkan kuadrat tadi. Oke, selanjutnya. Apa sih faedahnya? Buat apa sih kita mengganti bentuknya dari yang soal itu tadi menjadi bentuk standar? Nah, di sini bisa kita lihat, nah kita kan tadi sudah punya kita sudah punya bentuk standarnya X2 dikali X tambah 2 dikuadratkan kurang 1. Nah, di sini kita bisa membandingkan, oke, di sini kan kalau kita sudah tahu fungsi grafik dari fungsi 2X kuadrat, maka ketika dia ditambah 2, tadi ingat kalau ditambah 2 berarti dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Dari yang 0,0 menjadi min 2,0. Tapi di sini ada lagi kurang 1. Berarti dia bergeser ke bawah sebanyak 1 satuan. Sehingga titik puncaknya adalah negatif 2, negatif 1, dan garis sumbunya adalah X sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini sudah sesuai tadi dengan bentuk standar tadi. Tadi kan bentuk standar tadi, bentuk standarnya A dikali kuadrat dari X kurang H ditambah K, itu titik puncaknya adalah H, K, dan sumbu simetrinya adalah X sama dengan H. Oke. Nah, yang contoh 1 ini apakah bisa dipahami? Bentar. Oke, contoh 2 ini apakah bisa dipahami? Apakah di kalkulus sudah ada pelajaran ini kah? Dari mengubah bentuk biasa menjadi bentuk standar? Belum, Bu. Bu, jadi Belum, Bu. takon, Bu. Jadi ini kan, Bu, yang dapat positif 4 tadi kan dari B per 2 pangkat min 2. Berarti, Bu, karena di situ hasilnya ditambah 4, berarti selalu dikurang 4, kayak itu lah, Bu. Misalkan nilainya positif 5, berarti dikurang 5 kayak itu, Bu? Atau? Iya, betul. Jadi selalu harus dikurangkan lah, Bu? Iya, kenapa harus dikurangkan? Supaya tidak merubah nilai.
dari baris kedua ini menjadi baris ketiga, nilainya tetap sama. Karena kan ini ada tanda sama dengan. Berarti misalkan menghitung ke bawahnya lagi, yang kayak positif 4 dikurang 4, berarti negatif 4-nya nih kita hitung lagi di bawahnya nih, dan seterusnya nih lah, Bu. Iya. Betul. Masih, Bu. Gimana yang lain? Jadi di sini kita bagian si aljabarnya ini apa sih? Nah, jadi kita merubah dari bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C itu ke bentuk standar. Supaya apa? Apa sih tujuannya mengubah ke bentuk standar ini? Supaya lebih mudah dalam menggambarnya dan lebih ketahuan juga. Nah, kalau kan di bentuk standar sudah tahu nih bahwa kalau sudah bentuk standar, kita sudah tahu titik puncaknya adalah H, K, dan dan garis sumbunya adalah X sama dengan H. Jadi misalkan sudah tahu ini persamaannya, fungsinya itu adalah Fx sama dengan ini 2 dikali X tambah 2 dikuadratkan kurang 1. Walaupun kita tidak usah menggambar, misalnya ditanyakan tentukan titik puncak dan garis sumbunya, kita sudah tahu bahwa titik puncaknya adalah H, K. H-nya tadi, ingat tadi berbentuk umumnya kan X kurang H, berarti H-nya ini adalah min 2 dan K-nya itu adalah min 1. Makanya titik puncaknya adalah min 2, min 1. Terus sumbunya apa? Sumbunya tadi adalah X sama dengan H. Berarti X sama dengan min 2. Jadi sebenarnya di sini ketika apa tujuannya merubah ke bentuk standar untuk memudahkan menggambar, dan misalkan tidak digambar untuk supaya kita tahu, misalnya tentukan titik puncak dan sumbu simetrinya tanpa menggambar. Nah, jadi kan kita tahu nih bahwa kalau misalnya kan ini di pertanyaannya hanya diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah 8x tambah 7 dan identifikasi titik puncak dan sumbunya. Nah, walaupun kita tanpa menggambar, kita tahu bahwa ketika kita sudah merubahnya ke bentuk umum, sudah merubah ke sini, kita tahu, oh titik puncaknya nih min 2, min 1. Oh sumbunya adalah X sama dengan min 2. Seperti itu. Bisa dipahami kah sampai sini? Bisa, Bu. Allah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Bu, bertanya. Iya, silakan. Di sana kan Bu, bentuk umumnya 2X tambah 2 pangkat 2 kurang 1. Sedangkan dalam rumus itu kan hanya harus min 1. Kenapa Bu dapat X min 2? Sedangkan di situ kan hanya plus 2. Oke. Pertanyaan bagus. Oke, Ibu tuliskan dulu lah. Atau Ibu perkecil aja kan? Ada kelihatan juga. Bentar dulu lah. Nah, tadi kita dapatkan bentuk umumnya adalah apa tadi? Di soal contoh 2 bentuk umumnya, bentuk standar maksudnya. Bentuk standarnya adalah Fx sama dengan 2 buka kurung X X plus plus 2 2 X plus 2 plus 2 pangkat 2 dikurang 1. dikurang 1. Okay. Inilah di contoh 2 tadi kita dapat fx-nya sama dengan ini.
Nah, untuk menentukan H-nya berapa, K-nya berapa. Nah, kita bandingkan ke bentuk standarnya. Bentuk standarnya adalah A, berarti si Oke, ini A jarnya lo. Berarti si 2 ini sebagai A iyalah. Terus X, sudah sama Iya. lo nih X lo. Iya. Nah, terus ini negatif H. Sedangkan di sini positif. Ini kan negatif min H loh. Ini min H di sini, sedangkan ini tambah 2. Berarti yang ini bisa kita tulis ulang supaya berbentuk negatif seperti apa? Berarti 2 X kurang negatif 2. Tutup kurung, kuadrat, kurang 1. Oke. Nah, apakah di sini bentuknya sudah sama nih? Ini kan kurang. Terus ini sudah kurang juga loh. Nah, ketika dia berarti H-nya sama dengan H yang ini sama dengan negatif Negatif 2. Bisa dipahami? Negatif 2. Ya, Bu. Terus K-nya berapa? Ini kan K-nya adalah ini plus K. Berarti di sini K-nya adalah negatif 1. Oke, jadi ketika dibentuk umumnya itu adalah di sini negatif, terus kita dapatnya itu positif, jangan bingung, kita jadikan aja. Kan positif itu perkalian negatif kali negatif loh, berarti kita jadikan aja X kurang negatif 2. Nah, jadi dapat deh H-nya itu adalah negatif 2. Seperti itu. Kalau yang K ini gak ada bingung lah, soalnya positif aja juga. Nah, makanya di sini titik puncaknya H, K, berarti negatif 2, negatif 1. Terus sungguhnya adalah X sama dengan H, berarti X sama dengan negatif 2. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Ibu mau bertanya. Iya, Yang di bawah tadi, Bu. di bawah. Ini kita kategori kalau Oke, di bawah yang mana? Nah, yang fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 4 dikurang 2. Yang 2-nya itu, Bu, menyesuaikan konstan yang di depan, Kak, Bu. Misalkan 3, berarti 3 juga lah, Bu, yang di belakang. Betul. Jadi misalkan di sini bentuk umumnya 3x kuadrat, berarti 3 juga di sininya 3 juga, di sininya 3 juga, di sininya 3 juga. Menyesuaikan koefisien dari x kuadratnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Ini kita lanjutkan ke contoh 3 dan contoh 4. Habis itu nanti akan Ibu beri tugas kelompok. Nah, setelah itu baru minggu depan presentasi masing-masing kelompok. Jadi Ibu harapkan bisa memahami masing-masing lah. Jadi Bu, kelompoknya tuh kayak dijadikan PR aja, Bu? Iya, jadikan PR aja. Oke. Iya. Jadi anggap aja lah oleh-olehnya berkelompok seperti itu. Siap, Bu. Oke. Lanjut, kita lanjut ke
contoh 3. Oke. Nah, di contoh 3 menemukan vertex ini tadi adalah titik puncak dan x-intercept. Ini adalah titik potong terhadap sumbu x. Oke. Nah, di sini contoh 3 menemukan titik puncak dan titik potong terhadap sumbu x. Oke. Kenalan dulu lah, vertex adalah titik puncak. X-intercept titik potong terhadap sumbu x. Oke. Nah, sketsalah grafik negatif x kuadrat tambah 6x kurang 8 dan identifikasi titik puncak dan titik potongnya terhadap sumbu x. Oke, ini kita seperti contoh 2 lagi, kayak contoh 2 lagi tadi. Kita gunakan rumus melengkapkan kuadrat. Nah, di sini koefisien dari x kuadratnya sama dengan apa? Koefisien x kuadratnya Negatif 1. negatif 1. Berarti negatif 1-nya kita keluarkan. Nah, kayak tadi kan 2. Tadi kan 2x kuadrat, 2-nya dikeluarkan. Berarti ini negatif 1, negatif 1-nya dikeluarkan. Sudah. Habis itu sama kayak tadi lagi. Ini berarti kan ini sebagai A-nya 1, B-nya adalah koefisien X. Koefisien X-nya adalah negatif 6. Berarti B per 2-nya itu adalah negatif 6/2 sama dengan negatif 3. Kita kuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan, berarti negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya adalah 9. Nah, karena dia ditambah 9, supaya nilainya tetap, berarti dia harus dikurang 9, kayak tadi. Lanjut. Nah, ini sama dengan, tadi kan karena kita mau makainya si ini aja, x kuadrat kurang 6x tambah 9 aja, si min 9 yang ada terpakai, berarti kita keluarkan dia. Jadi, negatif dalam kurung x kuadrat kurang 6x tambah 9, kurang ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kan min 1 tadi loh. Min 1 kali min 9. Nah, kali min 9 ini. Terus min 8-nya min 8 ini tetap aja di belakang dari tadi. Lanjut. Nah, x kuadrat min 6x tambah 9 dengan rumus melengkapkan kuadrat itu sama dengan x kurang 3 yang dikuadratkan. Dapat di mana angka min 3? Dapat dari min 6 dibagi 2. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Kan B per 2 tadi. Nah, jadi terus ini min kali min, negatif kali negatif, negatif kali negatif 9 berarti positif 9 dikurang 8 itu sama dengan positif 1. Makanya bentuk min x kuadrat tambah 6x kurang 8, kita ubah ke bentuk standar, hasilnya adalah negatif, buka kurung, x kurang 3 dikuadratkan tambah 1. Nah, dari sini kita bisa lihat grafiknya. Ini kan grafik, kalau kita grafik x kuadrat berarti kan kalau grafik x kuadrat membuka ke atas kayak ini loh. Nah, karena ini negatif berarti kan dia membuka ke bawah. Ini yang membuka ke bawah yang abu-abu ini adalah grafik Y sama dengan negatif x kuadrat. Lalu nih min 3 dikurang 3 berarti kalau dikurang 3 dia bergeser ke kanan 3 satuan 1 2 3 menjadi di sini. Terus ditambah 1 berarti dia naik bergeser secara vertikal ke atas banyak 1 satuan. Jadi
titik puncaknya adalah 3,1. Oke, kan ini tadi kan mau mencari titik puncak dan titik potong terhadap sumbu X. Titik puncaknya sudah kita dapatkan nih 3,1, atau dengan tanpa menggambar grafik pun kita sebenarnya sudah tahu. Kan ini sudah bentuk umum. Berarti kan tadi titik puncaknya adalah H, K. H-nya adalah 3, K-nya adalah 1, berarti kan titik puncaknya 3,1. Tanpa menggambar pun kita sebenarnya sudah tahu. Nah, selanjutnya kita ingin mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, oke, di sini terpakai lagi nih ilmu yang persamaan kuadrat kemarin. Kita faktorkan. Nah, di sini kan ini kita kembali ke bentuk soal yang aslinya, bukan ke bentuk standar. Bentuk soal yang ini tadi kan fx sama dengan min x kuadrat tambah 6x kurang 8. Nah, supaya kita bisa memfaktorkan, supaya lebih mudah memfaktorkannya, kita keluarkan aja negatifnya menjadi negatif, buka kurung, x kuadrat min 6x tambah 8 sampai dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi x kurang 2 dan x kurang 4. Jadi saat x kurang 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2, terus x kurang 4 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah titik potong di sumbu x-nya. Ketika x sama dengan 2, maka y-nya sama dengan 0. Coba masukkan aja. Ini x sama dengan 2 kita masukkan ke soal. Nah, negatif 2 kuadrat, berarti negatif 4 tambah 6 kali 2, 12, negatif 4 tambah 12 adalah 8 kurang 8, 0. Nah, di saat x-nya 2, y-nya sama dengan 0. Nih, saat x-nya 2, y-nya sama dengan 0. Terus di saat x-nya 4, masukkan lagi negatif 4 kuadrat, negatif 16 tambah 6 kali 4, 24, 8, berarti kurang 8 sama dengan 0. Nah, di saat x-nya 2, y-nya 0, dan di saat x-nya 4, y-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan di di grafik, maka ini kan grafik fx ini memotong sumbu x di angka 2, di titik 2 dan di titik 4. Di sini kan ada titiknya nih 2,0 dan 4,0. Seperti itu. Jadi titik puncaknya adalah 3,1 dan titik potong terhadap sumbu x adalah 2,0 dan 4,0. Nah, yang sebenarnya tanpa kita menggambar grafik pun, kalau misalnya pertanyaannya ada fx, tentukan titik puncak dan titik potong terhadap sumbu x. Tanpa menggambar grafik kita sudah tahu bahwa titik puncaknya 3,1, lalu titik potong terhadap sumbu x-nya adalah 2,0 dan 4,0. Ini kenapa ada grafiknya, supaya kita lebih jelas, oh ini kayak namanya titik puncak, oh ini kah titik potong terhadap sumbu x. Karena ternyata dia memang, si grafik ini memotong sumbu x di dua buah titik ini. Kalau kita kaitkan lagi dengan pelajaran yang diskriminan kemarin, kan jika diskriminannya lebih dari 0, maka dia punya 2 akar real. Ya, kan? Nah, makanya itu sama, ini diskriminannya berapa nih? B kuadrat min 4AC. Positif kan, negatif kan, sama dengan 0 kah? Nah, kan kalau diskriminan dari soal ini, B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 36 kurang 4 Iya, positif loh. Positif 4 ya lah. Nah, diskriminannya adalah positif. Ingat, kalau diskriminannya positif, kemarin punya 2 akar real. Ya ada.
Kalau diskriminannya positif punya 2 akar real. 2 akar real itu ya sebagai titik potong tadi, titik potong terhadap sumbu X. Jadi mungkinlah dia tidak berpotongan terhadap sumbu X. Mungkin ketika diskriminannya kurang dari 0. Ketika diskriminannya kurang dari 0 berarti grafiknya ini tidak menyentuh sumbu X, bisa di atasnya atau di bawahnya. Jadi misalnya nih, contoh ini kan misalnya sumbu titik koordinat, sumbu koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi bisa jadi grafiknya tuh seperti ini. Kalau yang tidak punya, kalau yang diskriminannya kurang dari 0 atau dia tidak punya akar real. Ketika dia tidak punya akar real, maka dia tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini kaitannya dengan yang pelajaran persamaan kuadrat. Jadi, ketika diskriminannya lebih dari 0, berarti dia punya 2 akar real, berarti punya 2 titik potong terhadap sumbu X. Ketika diskriminannya sama dengan 0, berarti dia punya 1 akar real, ya toh, berarti dia titik potongnya 1 aja. Nah, kayak gini. Nah, 1 aja titik potong terhadap sumbu X. Lalu ketika diskriminannya lebih dari 0, berarti ketika diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak punya akar real, berarti tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Oke, yang ini tadi diskriminannya lebih dari 0, hanya punya 2 titik potong. Diskriminannya kurang dari 0. Kalau yang ini diskriminannya sama dengan 0. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkanlah satu contoh lagi. Insya Allah, Bu. Ke contoh 4. Nah, di contoh 4 ini, writing the equation of parabola. Jadi di sini kita malah menulis persamaannya, menulis fungsinya. Nah, di sini cuma diketahui parabola dengan titik puncak 1,2 dan melalui titik 3, -6. Nah, kita cuma punya 2 modal. Modalnya adalah titik puncak 1,2 dan dia melalui titik 3,6. Atau kalau mau gambarannya ya lihat aja dulu grafiknya. Ini titik puncaknya dan ini melalui titik 3,6. Nah, tapi tanpa kita melihat grafik, kita selesaikan. Nih, kita kan tahu di bentuk standar tadi, titik puncaknya adalah H, K. Oke, H, K itu sama dengan 1,2. Berarti si 1 ini sebagai H, terus si 2 ini sebagai K, kan karena H, K. Nah, jadi kita tuliskan ke bentuk standar tadi kan, fx sama dengan A kurang H, H-nya adalah 1, di sini H-nya adalah 1, dikuadratkan tambah K, K-nya adalah 2. Nah, sudah tahu nih. Lalu ini sebagai modal tambahan, dia melalui titik 3,6. Nah, ingat di suatu titik itu kan X dulu baru Y, berarti ini X, Y. Lalu ini sebenarnya titik X, Y. Nah, berarti ketika X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan -6. Nah, kita substitusikan ke soal. Nah, X-nya itu kita substitusikan adalah 3. Ketika X-nya sama dengan 3, berarti Fx-nya atau Y-nya adalah -6. Nah, sudah dapat ini, kita operasikan aja lagi. Ini kan 3 dikurang 1 adalah 3 kurang 1 sama dengan
2. 2 dikuadratkan 4. 4. Makanya di sini sama dengan 4A tambah 2. Ini tinggal kita kurangkan kedua sisi dengan 2. Jadi negatif 8 sama dengan 4A. Lalu kedua sisi sama-sama kita bagi 4. Berarti di sini kita dapatkan A sama dengan negatif 2. Apa sih fungsi A sama dengan negatif 2? Kan tadi kita belum tahu nih A-nya apa. Karena kita sekarang sudah tahu A-nya adalah negatif 2, yuk kita masukkan ke sini. Jadi A-nya ini kita ganti negatif 2. Jadi di sini bentuk standarnya adalah negatif 2 kalikan buka kurung X kurang 1 dikuadratkan tambah 2. Nah, jadi di contoh 4 ini, dengan bermodalkan titik puncak dan satu titik yang dilaluinya, kita sudah bisa menentukan persamaan atau fungsi kuadratnya, yakni ini. Bisa dipahami kah? Untuk contoh yang ini contoh 4. Bisa. Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, ini gambarnya sebagai penjelas aja lah. Sebenarnya tanpa gambar pun kita bisa menentukan ini fungsinya. Tapi ini sebagai gambaran aja. Oh, titik puncak tuh yang ini. Oh, iya melalui 3,6 tuh seperti ini. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit ke ini, nilai minimum dan maksimum. Nah, di bentuk yang sesuai definisi tadi, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, titik puncaknya itu sebenarnya juga bisa kita cari dengan ini titik x, y. Kalau titik puncak itu berbentuk x, y, berarti ini x-nya, ini y-nya, seperti itu. Nah, ketika A-nya lebih dari 0, dia membuka ke atas, berarti titik maksimumnya, tadi sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi, titik maksimumnya adalah titik puncaknya tadi loh. Ketika dia membuka ke atas, maka titik minimumnya adalah titik puncaknya, dan nilai minimumnya adalah si nilai y-nya. Terus ketika dia kurang dari 0, dia membuka ke bawah, maka titik maksimumnya adalah di titik puncaknya itu. Ke bawah. Dan nilai minimumnya adalah di nilai yang y-nya itu. Ini sebagai penjelas saja. Nah, apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum Ibu berikan oleh-oleh? Ye, oleh-oleh. Oke,